benar Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa di bumi, di surga, dan sampai selama-lamanya. Kami mau memuji setiap kebesaran Tuhan yang sudah Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Kasih setia yang kami rasakan Tuhan melingkupi setiap hidup kami, menaungi setiap kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Dan biarlah Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mengucapkan syukur kami kepada Tuhan atas segala kebesaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Tenanglah jiwaku.
tenang di saat kami diam di dalam hadirat. Sebab hadirat-Mu membawa ketenangan dalam hati kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Kau sediakan segala kebutuhan kami. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Haleluya. Kau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi setiap kami. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Haleluya. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan segenap hati muda, Kau tunjukkan kasih setia. Rasakan kebaikan Tuhan. Ingatlah setiap kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang kau alami saat ini, Tuhan setia. Tuhan setia. Dari pertama kita lahir di dunia ini bahkan sampai selamanya, biarlah kasih setia Tuhan melingkupi setiap kehidupanmu. Biarlah kebaikan-Nya, biarlah kebajikan-Nya senantiasa ada dalam kehidupan. Haleluya, haleluya. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sambil mengikuti bersama, mari katakan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia, mari tinggikan Dia, mari naikkan ucapan syukur, sebab Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Oh,
Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau ada di tengah kami. Ambil alih dan pimpin kami, melawat kami semua Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami. Kami telah dibaca tanah hati kami Tuhan oleh pujian dan penyembahan pagi hari ini. Mari Tuhan ambillah, kami mau belajar firman. Roh Kudus buka singkapkan segala perkara bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh mengerjakan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, dan kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Nyatakan kuasa, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan, tapi kami kembalikan segala pujian, segala hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan kami di balik kemuliaan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu yang nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba ada di tempat ini Tuhan, hamba berdiri di sini Tuhan. Mari Engkau berbicara bagi kami semua. Engkau teguhkan kami, Engkau kuatkan kami hari-hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman. Di dalam nama Yesus, segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga, kami tetap tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tanggung ke dunia kegelapan tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus, kami mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Engkau memberkati kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kemanapun kami pergi, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau pimpin dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Haleluya. Oke, kita lihat bagian firman Tuhan ini, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Coba kita perhatikan dari mulai ayat yang ke-24. Nah, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kalau kita perhatikan baik-baik, seorang atlet, seorang pelari, dia harus melatih dirinya. Kenapa? Saya melihat ada teman-teman yang atlet itu beberapa waktu yang lalu, mereka mesti pagi-pagi subuh mereka mesti mempersiapkan diri untuk lari. Nah, lari bukan lari yang biasa, mereka lari berkilo-kilo, dan itu sangat-sangat melelahkan.
Kita yang gak biasa lari, coba lari 100 meter, ngos-ngosan. Ya, yang gak pernah olahraga, tiba-tiba kita olahraga, kita nggak sanggup, ya, nggak sanggup. Baru 10 meter aja kita udah susah setengah mati, napas kita udah susah. Tapi di sini kalau kita mau lihat seorang atlet, dia harus berusaha. Mungkin hari ini kita ngos-ngosan, tapi besok terus dan terus dan terus. Akhirnya apa? Kita melatih tubuh kita untuk apa? Bisa beradaptasi. Amin. Nah, kita melatih diri kita untuk bisa, kita mampu yang tadinya kita ngos-ngosan, akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita rindukan terjadi. Kita bisa meraih kemenangan. Nah, di situ pun, begitu pun dengan diri kita, hidup kita, rohani kita melatih terus. Mungkin hari ini kita nggak bisa, hari-hari ini kita nggak mampu untuk baca film, kita nggak mampu untuk berdoa 1 jam, tetapi kita mulai paksa diri kita untuk berlatih, supaya apa? Kita mampu. Ketika kita menghadapi tekanan hari-hari yang berat ini, kita mampu untuk melewati. Kalau nggak, kita nggak mampu. Ya, kondisi hari-hari ini bukan semakin tambah baik, tetapi semakin tambah kurang baik. Nah, ini kembali ke kita, bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita hadir di dalamnya, bagaimana kita untuk keluar dari kondisi-kondisi seperti ini. Nah, ini kembali ke kita, bukan kembali kepada orang lain. Ini kita mesti melatih diri kita. Hidup rohani kita mesti melatih, sehingga yang dikatakan di situ, coba kita lihat ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, mereka bertanding dengan begitu rupa, ada satu tujuan, untuk menang, terima hadiah yang luar biasa. Kalau kita lihat sekarang pertandingan mendapatkan medali berarti mendapatkan bonus yang besar. Ya, sekarang hari-hari ini, ya, kalau apalagi bola kaki luar biasa, ya toh, menang mendapatkan hadiahnya juga luar biasa, mendapatkan kontrak yang luar biasa ya. Nah, tetapi kalau kalah, kita diejek, kita diolok dan segala macam. Begitupun yang terjadi dengan setan. Dia akan mengolok kita, dia membuat kita jadi bulan-bulanan. Ketika kita kalah menghadapi tantangan hidup ini, kita harus berjuang untuk memperoleh hadiah, memperoleh kemenangan. Tetapi kalau kita kalah, kita akan menjadi terpuruk. Tetapi firman Allah berkata, tetap kuat, tetap melangkah. Hari ini kita kalah, besok kita tidak akan pernah kalah. Amin. Ya, kalau seorang bayi, kalau dia mulai merangkak, berdiri, dan dia mulai berjalan, hari ini dia 1 langkah, besok dia 10 langkah. Dan itu yang terjadi, melatih dirinya. Dia mulai bangun, dia mulai melangkah, berjalan. Kenapa? Tuhan sendiri yang akan memimpin kita. Nah, ini harus berani untuk melangkah. Kalau kita tidak berani untuk melangkah, kita akan babak belur. Kita akan tinggal dalam kondisi seperti itu. Nah, Tuhan sendiri tidak mau kita dalam kondisi seperti itu dan menjadi yang terpuruk. Tetapi Tuhan mau supaya kita bangkit dan kita keluar menjadi pemenang. Amin. Menjadi pemenang. Jangan kita menjadi orang-orang yang terpuruk, tetapi Tuhan mau supaya kita lihat ada hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan pada kita. Di situ dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita disiapkan mahkota yang abadi,
bagaimana kita harus meraihnya, bagaimana kita harus mengambilnya, mencapainya. Dan itu butuh perjuangan, bukan perjuangan yang tiba-tiba, tidak, tetapi perjuangan yang sudah dimulai, ya, sudah dimulai dari hari pertama kita mulai mengenal Tuhan. Kita sudah mulai berjalan melangkah bersama dengan Tuhan hari demi hari, sehingga kita melatih diri. Di sini kita katakan menguasai dirinya dalam segala hal. Berarti apa? Mengikuti pertandingan, mengikuti aturan-aturan yang ada. Jangan kita didiskualifikasi, ya, mengikuti norma-norma yang ada. Jangan kita mengikuti emosi kita. Emosi kita tidak membawa kita pada satu hal yang lebih baik, tetapi akan membawa kita pada kehancuran. Oleh sebab itu, mari kita melatih diri kita, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Rambu-rambunya telah ada, firman Tuhan telah diberikan buat kita. Mari kita pelajari baik-baik, sehingga dalam hidup ini kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita capai, apa yang harus kita raih, sehingga kemenangan itu ada di pihak kita. Amin. Haleluya. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Di situ mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku tidak bertinju. Aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Berarti apa? Kita tahu tujuan kita. Kita memukul lawan kita, bukan musuh kita. Lawan kita. Beda, lawan dengan musuh beda. Musuh berarti apa? Musuh berarti apa? Sesuatu yang kita nggak suka. Kalau lawan, kita harus sportif dalam pertandingan. Ya, di sini dikatakan apa? Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Jadi dia tahu sasaran yang tepat, dia memukul sesuai. Kalau orang petinju tidak boleh memukul di belakang kepala, ya, dia harus bagian depan. Nah, itu orang petinju. Kalau dia memukul di bagian belakang kepala, berarti apa? Dia kena sanksi, ya, bisa-bisa dia didiskualifikasi atau poinnya dipotong. Itu yang terjadi. Berarti apa? Ada aturan-aturan. Begitupun dalam kerohanian kita, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi, kita jalani dalam setiap kehidupan ini. Nah, ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Berarti apa? Tuhan mau supaya kita, di sini dikatakan menguasai, melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, bukan sebagian, tetapi semua aturan-aturannya harus kita pahami benar, kita tahu benar, sehingga kita tidak mengalami hal yang buruk, sehingga kita tidak mengalami penolakan demi penolakan. Nah, itu yang terjadi, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan kita ditolak. Ya, betapa menyakitkan kita membuat orang bertobat, mengenal Tuhan, tetapi habis itu kita sendiri ditolak. Nah, ini sangat-sangat tidak enak. Ya, sangat-sangat tidak enak. Kita membuat orang mengalami kemenangan yang luar biasa, baru kita menjadi orang-orang yang terpuruk. Nah, ini tidak baik. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita melihat itu, sehingga kita melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam aturan-aturan yang
Tuhan sudah tetapkan lewat apa? Firman-Nya. Kalau kita nggak pernah baca firman, bagaimana kita bisa tahu aturan yang Tuhan tetapkan buat kita? Oleh sebab itu, mari satu hari kita ambil waktu, kita belajar firman Tuhan di renungan harian itu ada, ya. Bapak Ibu yang belum bisa minta sama Lia untuk bisa di-download di handphonenya, sehingga tiap hari bisa dapat renungan hariannya, dan juga ada yang bisa kita baca selama Alkitab itu selama 1 tahun dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Jadi bisa itu. Jadi Bapak Ibu yang punya handphone yang bagus-bagus itu, mari isi dengan hal yang demikian. Bukan kita lihat media sosial aja, tetapi kita lihat firman Tuhan. Setiap hari kita dikuatkan, setiap hari kita disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kita kembali, kita lihat di situ, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Coba kita lihat dulu di dalam Roma 6 ayat 18. Di situ dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sudah menjadi hamba kebenaran. Berarti apa? Kalau kita sudah dimerdekakan, Tuhan mau supaya kita melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Karena itu yang Tuhan mau terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kemenangan yang harus kita raih, ya, kemenangan yang harus kita raih. Apapun yang terjadi, tetap kita berusaha. Mungkin hari ini kita kalah, mungkin besok kita mau kalah, tetapi hari-hari selanjutnya kita tidak pernah kalah. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Firman Allah berkata, roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Kita harus bisa mengalahkan diri kita. Karena apa? Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita, yang memimpin kita, yang menuntun kita dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Oleh sebab itu, tidak usah kita takut hari-hari ini, tapi percaya bahwa apa? Kita lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lagi melangkah bersama dengan Tuhan. Kita lagi menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Nah, itu yang Tuhan rindu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat ayat 19-nya, Roma 6 ayat 19. Di situ dikatakan apa? Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan dari dosa, dari pelanggaran, dari kejahatan kita. Tuhan sudah membawa kita keluar dari hal-hal yang demikian. Nah, oleh sebab itu, mari kita hari-hari ini kita melihat bahwa ada pertandingan yang besar, pertandingan untuk mengalahkan diri kita sendiri, untuk menghancurkan segala kejahatan-kejahatan kita. Ya, firman Tuhan bilang, aku tidak, kalau dalam kitab Roma di situ dikatakan Roma 6 atau Roma berapa itu? Ya, coba kita lihat dulu ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena sesudah semuanya itu ialah, karena kesudahan semuanya itu ialah apa?
kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa itu adalah maut. Jadi tetapi karunia Allah itu adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi apa? Kalau kita perhatikan baik-baik, mari kita mengejar apa yang menjadi tujuan hidup kita, tujuan hidup rohani kita. Mari kita lihat ini. Jadi kita mulai melatih diri kita, melatih tubuh kita untuk memaksa tubuh kita untuk keluar dari kondisi-kondisi kehidupan yang lama, sehingga kita masuk dalam satu kondisi yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, saya awal-awal untuk mulai ambil waktu berdoa tengah malam itu susahnya minta ampun, tapi harus dipaksa. Kita harus paksa diri untuk bisa jadi komitmen untuk bisa tengah malam kita berdoa. Dan itu bukan waktu yang gampang. Biasanya jam 7, jam 8 kita udah ngantuknya luar biasa, tetapi ini kita ambil waktu tengah malam, itu luar biasa, lebih luar biasa. Nah, orang semua lagi pada tidur, kita lagi berdoa dengan Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan, kita naikkan doa-doa kehadapan Tuhan, dan itu menggoncangkan semua. Oleh sebab itu, mari kita melatih tubuh kita, kita melatih diri kita. Mungkin awal-awal kita sulit, ya, kita nggak suka, tetapi kita memaksakan diri kita. Nah, kalau itu kita sudah mulai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya, ketika kita tidak melakukannya, kita merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat dan kita ambil waktu itu. Jadi kalau pagi kita tidak, tengah malam kita tidak berdoa, pagi bangun, apapun yang kita kerjakan semua berantakan. Ya, semua sepertinya ada yang salah, ada yang kurang. Oleh sebab itu, mulai kita sadar bahwa ini nggak bisa. Jadi mulai kita ambil waktu, kita tetapkan sendiri waktu kita mulai dengan Tuhan, ya, berdoa dengan Tuhan, belajar dengan Tuhan, belajar membaca firman Tuhan. Walaupun begitu satu ayat kita udah mengantuk, tetapi kita terus. Saya awal-awal masih kuliah dulu, kalau baca firman pasti ngantuk, ya, baca firman pasti ngantuk. Tapi kalau nonton, kalau baca yang lain, itu bisa melek sampai pagi. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan baru satu ayat, itu beratnya minta ampun. Tetapi ada hal yang perlu kita bereskan dari hidup kita setelah dilepaskan. Dan di situ kita mau baca satu pasal juga nggak ada yang bilang ngantuk. Semua luar biasa. Nah, ini kan apa? Terbiasa. Kalau kita tidak terbiasa, ini sesuatu hal yang membuat kita akan semakin dan semakin terpuruk. Kenapa? Kita nggak bisa menjadi kuat. Kenapa? Kita mengandalkan apa? Diri kita buat ini salah, kita buat itu salah, dan segala macamnya. Tetapi kalau kita sudah memulai dengan Tuhan, kita lihat perkara-perkara aja yang pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya hari-hari ini kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, ya, bagaimana kita hidup, bagaimana kita menerapkan itu di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita mulai atur waktu kita. Oh, jam segini saya mau berdoa, jam segini waktu luang saya ambil waktu untuk baca firman. Walaupun nggak ngerti, baca. Awalnya begitu, berat. Untuk mengerti berat.
tetapi paksa untuk baca dulu. Baca, habis itu ulang lagi, 2-3 kali, coba kita ulang, pasti kita mengerti. Minta Roh Kudus tolong kita untuk buat kita mengerti akan apa yang kita pelajari. Roh Kudus akan tolong kita, sebab Roh Kudus itu yang saat ini ada bersama-sama dengan kita, memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita semangat baru, dan Dia memimpin kita. Yang kita tidak mengerti, Dia akan buat kita mengerti. Mungkin saat ini kita belum mengerti, tetapi nanti ada kejadian demi kejadian yang kita alami, itu akan membuat kita mengerti. Oh, maksudnya begini. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, mari kita siapkan waktu kita, dan sehingga kita bisa kuat. Kita akan mampu menghadapi hari-hari yang ada di depan. Mau dia sukar kayak apapun, kita akan mampu. Kenapa? Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Tuhan ada beserta dengan kita. Ya. Coba kita perhatikan dalam Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Berarti apa? Kita harus mematikan segala keinginan daging, keinginan mata, kampuhan hidup itu harus kita matikan dalam diri kita. Tuhan mau supaya apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup oleh Roh. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Dia yang akan memberikan kita kekuatan baru, Dia akan memberikan kita semangat baru, Dia akan membuka singkapkan segala perkara-perkara yang sulit, sesulit yang kita tidak mengerti, Dia akan buka itu. Nah, oleh sebab itu, mari kita perhatikan baik-baik. Hari-hari ini kita mau belajar dengan Tuhan. Ya, mau mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita mau belajar dengan Tuhan, sehingga hari demi hari kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi pekerjaan, tekanan demi tekanan dalam pekerjaan, tekanan dalam bisnis hari-hari ini. Saya lihat kehidupan dunia bisnis hari-hari ini hancur berantakan. Di mana-mana semua orang berteriak. Ya, yang menjadi kuat hari-hari ini, coba perhatikan bagaimana orang-orang kecil yang jualan tiap hari, ya, gorengan di depan, dia bisa hidup, ya, dia bisa bertahan. Semua orang butuh makan, ya, semua orang butuh minum. Dia jual minuman, dia jual segala macam yang bisa dinikmati. Walaupun kecil, tetapi dia bisa bertahan. Nah, coba perhatikan kenapa sampai hari-hari ini pemerintah kita mulai mengkampanyekan ekonomi rakyat. Kenapa? Yang bisa bertahan dalam kondisi krisis adalah ekonomi rakyat. Yang besar-besar, coba perhatikan, rontok semuanya. Ya, rontok semua. Nah, oleh sebab itu, mari kita perhatikan apa yang bisa kita buat hari-hari ini, apa yang bisa kita kerjakan hari-hari ini. Mari kita kerjakan, kita lakukan untuk kita bisa bertahan dalam ini. Kemarin ada pengawas dari Happy Holy Kid datang ngobrol sama saya, datang nanya-nanya di sini gimana perkembangannya hari-hari ini. Nah, mereka tetap pantau kita di sini karena kita franchise. Nah, dia katakan bahwa masuk krisis kemarin, COVID kemarin itu banyak Happy Holy Kid udah tutup. Kenapa? Karena nggak mampu, nggak kuat bertahan. Saya bilang kita di sini walaupun 2 tahun berturut-turut hanya 1 anak yang kita wisuda, tetapi kita masih bertahan. Karena apa?
satu yang kita tahu, Tuhan yang memberikan kita sekolah ini dan kita tetap bertahan, dan Tuhan memberikan orang-orang yang luar biasa. Tuhan memberikan orang tua, Tuhan memberikan guru yang luar biasa yang mampu bertahan. Ya, nah ini yang terjadi dalam kehidupan bisnis. Nah, apalagi kita lihat sekolah-sekolah besar yang ada, Happy Holy kita aja yang kemarin ramenya minta ampun di mana-mana, akhirnya banyak yang tutup karena nggak mampu bersaing. Bukan nggak mampu bersaing, tetapi saya melihat bahwa orang tua hari-hari ini kalau dibilang untuk belajar anak ini, mereka lihat, yang pertama mereka lihat bayaran mahal, pasti mereka tarik, mereka nggak mau. Coba kalau dibilang kasih diskon 100% gratis, pasti mau masuk. Ya, berbondong-bondong datang. Tetapi kita mulai kasih aturan yang agak sedikit keras, mereka pasti mundur. Kenapa? Nggak mau rugi. Karena kondisi hari-hari ini ekonominya semakin kurang baik. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan yang begini, kita hanya bisa bertahan. Kita hanya bisa bertahan dalam kondisi-kondisi yang kurang baik, kurang menguntungkan. Tetapi saya percaya bahwa ke depan kita akan melihat kalau Tuhan yang memberikan kita masuk dalam kondisi seperti ini, berarti ada maksud Tuhan semua. Amin. Ya, Tuhan mau seberapa mampu kita bertahan, seberapa kuat, karena kita bertahan bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Kita bertahan hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau tanpa kekuatan Tuhan, kita udah bubar jalan semua. Nah, satu yang menjadi keuntungan bahwa kita punya tempat ini, tempat milik pribadi, bukan kita sewa. Dan kita melihat bahwa begitu banyak gereja yang kemarin masuk COVID, semua pada rontok. Kenapa? Tempat yang mereka sewa, baik di hotel, baik di ruko, begitu mulai lagi, jemaatnya nggak ada. Tetapi hari-hari ini, coba perhatikan kiri kanan, kita menjadi banyak, luar biasa. Kita mulai, walaupun dengan beberapa orang, tapi kita percaya Tuhan pasti mengirim. Kenapa? Kondisi hari-hari ini membuat banyak orang tidak mau datang ibadah karena mereka lebih nyaman ikut online saja. Nah, saya tanya, kenapa nggak mau datang? Kita online aja dari rumah, sudah nyaman. Padahal sebelum itu baru masuk krisis COVID yang kemarin itu, baru setahun, 2 tahun itu, setahun lebih ditanya kapan kita mulai, kapan kita mulai. Tetapi ketika kita mulai, mereka nggak muncul. Saya bilang luar biasa. Ya, saya bilang luar biasa. Kenapa? Saya tahu ini gereja bukan punya saya, ini punya Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya ini punya saya, berarti apa? Saya akan kecewa. Kalau saya mengklaim diri bahwa ini punya saya akan kecewa. Kenapa? Kalau kita sesuatu yang kita punya dan itu hilang, kita akan mengalami apa? Kerugian, dan kita kecewa. Dan ini bukan punya saya, ini punya Tuhan. Kalau Tuhan yang membangun gereja itu di atas batu karang yang teguh, apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi, kita tetap berdiri kuat. Amin. Walaupun ada 1-2 orang, tetap kita melayani. Tidak peduli. Kenapa? Kita memandang ini punya Tuhan. Sedikit banyaknya tetap kita melayani. Karena itu prinsip. Karena ini bukan milik kita, tetapi kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita ini yang harus kita percaya, yang harus kita lakukan. Bodoh amat di luar sana orang bilang
Bukit Kalvari udah hancur, Bukit Kalvari udah tamat. Saya bilang tidak tamat. Begitu saya muncul di ada kedukaan, mereka kaget semua. Oh, ternyata masih ada. Begitu saya muncul ada datang ibadah penghiburan, di situ mereka kaget. Masih ada, iya masih ada. Siapa yang bilang hancur? Gak akan hancur. Sampai kapanpun, kalau Tuhan yang membangun, tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengutuknya. Amin. Nah, kalau Tuhan yang memberikan, tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengambil. Tuhan yang ngasih. Kenapa kita mesti takut? Walaupun kita menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, tetapi kita mau belajar dari situ, belajar untuk bertahan sampai pada akhirnya. Nah, ini gak gampang, gak gampang. Bukan hal yang mudah untuk kita lalui, tetapi hal-hal yang begini harus kita tetap konsisten. Karena apa? Tuhan mau supaya kita berdiri, kita belajar dari kondisi-kondisi yang kita alami hari-hari ini, sehingga ke depan ada banyak hal yang, banyak perkara yang Tuhan sediakan buat kita untuk kita masuk di dalamnya. Banyak masalah-masalah, mungkin masalah-masalah yang lebih besar, tetapi kalau hal ini dari hari-hari ini kita kuat menghadapinya, kenapa kita mesti takut? Karena apa? Tuhan kita lebih besar. Amin. Amin. Nah, kalau Tuhan kita lebih besar, kenapa kita mesti takut? Gak perlu kita takut. Hadapi itu dengan luar biasa. Hadapi itu dengan tenang. Gak usah kita gerasa gerusuk. Orang yang gerasa gerusuk berarti orang yang tidak punya pengharapan dalam Tuhan. Tetapi kalau kita dengan tenang, kita lihat, kita tahu Tuhan yang memberikan kita, Tuhan yang menolong kita, dan Tuhan yang memampukan kita. Dia mau melatih kita, dia mau mengajar kita supaya kita masuk dalam kondisi-kondisi yang sulit. Nah, kalau kita perhatikan kehidupan bangsa Israel, apa kurangnya hidup di Mesir? Begitu luar biasa. Mereka bisa makan enak, mereka bisa menikmati segala yang terbaik. Tetapi ketika mereka dibawa ke padang gurun, apa yang mereka lihat di sana? Gak ada yang mereka lihat. Hanya apa? Hamparan pasir yang begitu luas, bukit, gunung-gunung batu yang mereka lihat di kiri kanan mereka, laut yang mereka lihat di depan. Tapi apa? Tuhan tetap pelihara mereka. Ya, Tuhan tetap pelihara mereka. Ya, Tuhan tetap jaga mereka. Ya, ketika mereka berteriak untuk makan minum, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan roti dari surga. Tuhan apa? Kasih makan mereka daging. Dan itu luar biasa. Sampai mereka masuk tanah Kanaan baru, mereka makan hasil dari apa yang mereka tanam di situ. Stok apa yang dari surga. Mana itu stok, daging itu stok, dan semua harus mereka usahakan. Nah, Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Tuhan memberikan petunjuk, memberi petunjuk kepada mereka. Apa yang mereka pelajari di sana? Berarti apa? Mereka harus selalu berharap sama Tuhan. Begitupun dengan kehidupan kita, selalu berharap sama Tuhan. Ya, jangan pernah kasih kendor, tetapi kita terus maju, melangkah maju, apapun yang terjadi. Bersyukur. Kita terus bersyukur dan kita terus bersyukur. Karena apa? Ketika kita bersyukur, di dalam ucapan syukur itu ada berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan buat kita. Kondisi mau sesulit apapun, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sanggup membawa kita keluar. Nah, Tuhan mau supaya kita kuasai diri.
Ya, kuasai diri dalam segala hal untuk apa? Melatih diri kita dengan luar biasa untuk kita bisa meraih hal-hal yang demikian. Ya, hal-hal yang rohani kita mulai latih hari-hari ini, kita mulai latih walaupun sulit, walaupun berat, tetapi mari kita latih diri kita. Amin. Amin. Mau melangkah bersama dengan Tuhan, mau berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, saya percaya kalau kita melakukan itu, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Apapun yang kita usahakan hari-hari ini, kita akan jadi berhasil. Amin. Amin. Nah, kita harus percaya apa yang kita kerjakan itu pasti berhasil. Ya, jangan pesimis. Ya, jangan kita mulai pesimis dan kita apa yang kita kerjakan ini pasti rugi. Wah, kalau kita udah bilang rugi, ya kita pasti rugi. Kalau kita bilang untung, berarti kita untung. Berarti apa? Kita mesti jaga mulut kita. Tuhan berkati usaha kita, Tuhan berkati pekerjaan kita, Tuhan berkati bisnis kita. Ini kita kerjakan, ini kita bicarakan, kita ngomong dengan Tuhan, kita berdoa, dan itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, jaga hal-hal yang negatif itu kita buang jauh-jauh. Ya, kita buang, singkirkan dari hidup kita, singkirkan dari pikiran kita, singkirkan dari bibir mulut kita, sehingga apa? Kita mengatakan hal yang baik, kita mengatakan hal yang positif, kita mengatakan hal yang luar biasa, sehingga kita mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, mari kita tutup Alkitab kita siapkan hati kita. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Hamba telah selesai berbicara, tapi mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hidup kami. Kami boleh mempersiapkan diri kami di dalam nama Yesus, Tuhan. Mempersiapkan hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Mari kita ambil waktu beberapa saat ini, Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Dan hari-hari ini kita mau melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kita mau bergerak maju bersama dengan Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Dan kita tahu satu perkara, bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah kita takut dalam menghadapi apapun yang di depan, tetapi kita mau melangkah bersama Tuhan. Sebab roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Roh Kudus yang ditempatkan dalam hidup kita, dalam diri kita ini lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Oleh sebab itu, gak perlu kita takut, gak perlu kita khawatir, gak perlu kita bimbang dan ragu, tapi kita percaya sama Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia ada beserta dengan kita. Haleluya. Mari kita waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberikan kami kekuatan baru. Engkau memberikan kami semangat baru. Bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami ada beserta dengan Engkau. Kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan melatih tubuh kami menguasai seluruh dunia, supaya sesudah kami memberitakan Injil kepada orang lain, jangan kami sendiri ditolak, tetapi
ada bersama-sama dengan Engkau, dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Ambil alih dan pimpin kami dalam nama Yesus. Glory bagi Bapa, glory bagi dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap seruan kami. Angkat setiap masalah kami, angkat setiap beban, angkat setiap apapun yang mengganggu dalam hidup kami. Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita melimpah-limpah dalam kami. Dan kami tahu sebenarnya Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau ada beserta dengan kami. Engkau menumbuhkan kami dan Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
hadirat, menikmati lawanan. Kuasa bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Nyatakan kemuliaan di dalam kami. Berikan kami kekuatan baru, semangat baru dalam hari-hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk terus melangkah bersama dengan Engkau, dan kami tahu selalu kami bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mari Tuhan ambil kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Hamba telah selesai berbicara. Mari Bapa, Engkau terus berbicara dalam hati kami, berbicara dalam kami semua. Engkau pimpin kami dan tuntun kami dimanapun kami berada. Engkau ada beserta dengan kami. Engkau berikan kami kekuatan baru dan semangat baru dalam menghadapi hari-hari yang ada di depan. Dan kami tahu satu perkara, Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari berkati kami semua, urapi kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Mari silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus.
pegang roti di tangan kanan kita dan cawan di tangan kiri saudara, dan haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami imani seperti yang kami nyanyikan, oleh kuasa darah Kristus kami dijadikan baru. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau layakkan kami makan dan minum roti dan cawan ini Tuhan. Biar kami boleh menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kami boleh menjadi satu bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambil, maka ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus, roti ini adalah persekutuan dengan tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu kara, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah Engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah Engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diri olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersamamu Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan dengan tubuh kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman
Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus, cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Oleh darah-Mu yang mulia itu, aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu, aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau, Tuhanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah-Mu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalam-Mu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentaikkan kami sepenuhnya, menguruskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Hallelujah.
Kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami imani dalam persekutuan ini kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat Bapa berlimpah-limpah atas setiap kami, serta materaikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami semua, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Oke, kita akan memberikan sebuah ya, boleh, silakan. Setiap perpuluhan yang kami bawa ke hadapan-Mu, mari Bapa, Engkau memberkatinya dengan luar biasa Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari, baik dalam pekerjaan, bisnis, usaha kami. Engkau memberkatinya dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Dan juga yang mengirimkan lewat online, lewat rekening, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga berkati dengan ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat setiap persembahan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih saat ini kami mengangkat setiap persembahan kami. Engkau memberkati setiap persembahan yang kami sudah persiapkan dari rumah. Bapak, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau memberkati, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Engkau memberkati dengan luar biasa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari kami diberkati dengan ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan kembali. Ada satu yang berulang tahun minggu ini, Linda, yang merawat Papa di rumah. Tanggal berapa? Tanggal 9. Oke. 9 September. Ya. Ada lagi? Oh iya, ada makanan yang berulang tahun kemarin ya, Tommy. Wah, selamat ulang
Haleluya. Jadi ada makanan di bawah, jangan pulang dulu, jangan buru-buru pulang, kita nikmati dulu rame-rame. Tommy sudah persiapkan semuanya. Haleluya. Luar biasa. Ini ibu juga persiapkan yang luar biasa. Haleluya. Apa lagi? Ada lagi? Os? Ada lagi? Oh, nggak ada. Kita ulang tahun bulan depan ya? Oke. Ulang tahun gereja. 2 bulan lagi. Oh, 2 bulan lagi. Oh iya, besok Oktober ya? November. Oke. Kita mau cepat-cepat ini. Haleluya. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah yang pimpin kami, yang tuntun kami dan memberkati kami dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat ulang tahun ada Linda pada tanggal 9 nanti. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, berkati dia dengan luar biasa. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan atasnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dia yang merawat Bapa di rumah kami taruh dalam tangan-Mu. Tuhan, berikan dia kekuatan baru, kesehatan, semangat baru dalam menjalankan tugasnya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Dan juga ada segala macam kebutuhan yang kami butuhkan, baik itu alat-alat musik, baik itu renovasi di tempat ini, baik itu tempat parkir yang di sebelah yang kami rindu untuk memilikinya. Mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Tiba waktunya biarlah semua menjadi milik usaha kami Tuhan, dan kami boleh pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Tuhan, berkati kami semua dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam usaha kami, berkati kami dalam apapun yang kami lakukan hari-hari ini, sekecil apapun. Tuhan, berkati Engkau sendiri yang menyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami telah dikuatkan dan diteguhkan oleh firman, dan kami percaya kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau Tuhan, dan Engkau ada bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati kami dengan ajaib. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka yang tidak bisa hadir pada hari-hari ini. Mari Tuhan Engkau lawat mereka di rumah yang mengikutinya secara online di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awal